banyaknya platform media sosial membuat nilai Pancasila dikhawatirkan dapat terkikis oleh generasi muda. Saudara, eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi. Untuk menjaga ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus diperkuat dengan hadirnya undang-undang. Pancasila adalah pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima, sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang berarti Pancasila menjadi sumber hukum dan pedoman dalam perumusan peraturan dan perundang-undangan. Yang kedua, itu sebagai ideologi bangsa. Pancasila bersifat dinamis, memungkinkan penyesuaian dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya sendiri sebagai pandangan negara. Pancasila sendiri pertama kali dicetuskan oleh Bapak Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945. Setelah beberapa kali diskusi dan penyesuaian, Pancasila akhirnya diresmikan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Sila pada poin yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti bangsa Indonesia mengakui, menghormati, dan menghargai keragaman agama dan keyakinan setiap individunya. Negara menjamin kebebasan beragama, setiap individu berhak mempraktikkan agamanya tanpa adanya paksaan. Poin yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab, tanpa membedakan latar belakang agama, ras, ataupun golongan. Poin yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Pancasila menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman budaya, suku, bahasa, dan agama di Indonesia. Poin keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya demokrasi dengan cara musyawarah dan mufakat, serta melibatkan perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan. Poin kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna Pancasila mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Semakin maraknya masalah mengenai lunturnya nilai Pancasila sampai penyimpangan nilai Pancasila menunjukkan kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila dari generasi ke generasi. Saya harap dengan adanya video ini dapat meningkatkan kesadaran dan menanamkan kembali jiwa nasionalisme pada setiap individu. Di era digitalisasi saat ini, mudahnya untuk mengakses dan mengetahui informasi dari berbagai bidang. Maka perlu ditingkatkan literasi digital agar tidak termakan informasi atau berita yang bersifat hoax. Lantas, apa sih literasi digital itu? Literasi digital yang saat ini marak diperbincangkan masyarakat, yaitu kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan media massa dengan bijak dan efektif, serta luasnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengakses dan menganalisis informasi atau berita, membuka luas kesempatan bagi generasi muda untuk berpikir kritis, kreatif, dan produktif, karena teknologi juga memungkinkan untuk belajar di mana saja dan kapan saja.
Dengan meningkatkan literasi digital, kita dapat memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai bidang seperti ancaman siber, pencarian informasi secara efektif, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dengan berbagai agama, adat istiadat, dan tradisi, bangsa ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber harmoni. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di dunia yang beragam ini, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bersatu. Kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan toleransi. Namun realitanya, beberapa di antara kita masih ada yang menolak atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan agama mereka, melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap individu, menyebarkan ujaran kebencian, melakukan perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan agama mereka, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah ataupun praktik keagamaan mereka. Merasa bahwa keyakinan kita adalah yang paling benar, bahkan kita sering menyalahkan keyakinan orang lain, membuat kita yang harusnya bisa bersatu malah terpecah belah. Maka, di tengah hiruk pikuk permasalahan radikalisme ini, muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, iktidal adil, dan tawazun berimbang. Dalam konteks ini, moderasi berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Di era digital ini, media sosial menjadi jembatan komunikasi yang menghubungkan kita. Media sosial bukan hanya platform untuk berbagi informasi, tetapi juga alat untuk membentuk opini publik. Setiap postingan, setiap komentar memiliki potensi untuk membangun atau merusak. Dalam konteks sosiologi komunikasi, kita memahami bahwa pesan yang moderat dapat menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Mari kita gunakan media sosial untuk mengedukasi, bukan hanya untuk menginformasikan. Kita bisa memanfaatkan hashtag, kampanye, dan konten kreatif untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan pengertian. Ketika kita berbagi pesan moderasi, kita berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis. Setiap dari kita memiliki peran. Mari gunakan kekuatan media sosial untuk menyebarkan pesan positif. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik.
Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung bersinergi tegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Kejaksaan Agung semakin menunjukkan komitmen kuatnya dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk kepada pihak internal lembaga negara lainnya. Langkah Kejagung dalam memproses hukum mantan pejabat Mahkamah Agung, MA, Zarof Richard, terkait dugaan suap dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur, adalah bukti nyata dari komitmen tersebut. Kejagung menegaskan bahwa integritas hukum adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi, dan siap menindak setiap individu yang diduga melakukan pelanggaran, baik di dalam maupun di luar institusinya. Keberanian Kejagung dalam mengusut kasus ini pun mendapat apresiasi dari MA yang menyatakan dukungan penuh atas upaya tersebut, sekaligus menegaskan komitmennya untuk tidak melindungi oknum yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Dalam pernyataannya, juru bicara MA, Yanto, menyampaikan bahwa MA tidak akan membela oknum hakim yang melanggar hukum. Kolaborasi antara Kejagung dan MA ini memperlihatkan sinergi positif antar lembaga negara dalam menjaga supremasi hukum dan integritas peradilan di Indonesia, sekaligus memperkuat citra Kejaksaan Agung sebagai institusi penegak hukum yang kredibel dan profesional. Setiap orang berhak atas kehidupan yang layak dan bebas dari diskriminasi. Catatan-catatan yang harus kita perbaiki. Yang pertama terkait dengan masalah pungli. Jadi saya minta tolong stop yang namanya pungli. Kalau kita ingin kepercayaan publik ini bisa kembali, kita harus prihatin dengan kondisi yang ada pada saat ini. Kemudian kita bagaimana bersama-sama bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan publik. Terkait dengan masalah pelayanan, ini juga harus dibuat SOP-nya diperjelas sehingga kemudian masyarakat betul-betul tahu pada saat mereka meminta pelayanan kepolisian yang memang sudah disediakan oleh Polri, mereka betul-betul paham. Jadi yang mudah jangan dibikin sulit, sederhanakan sehingga kemudian mereka memahami dan mengerti. Tentunya ini harus dilaksanakan di setiap sektor-sektor yang memberikan pelayanan. Tentunya di situ juga untuk mencegah, beri nomor-nomor yang bisa dihubungi terkait dengan masalah Humas Presisi, Propam Presisi. Nomor handphone para Kapolsek, para Kapolres, para Kapolda, sehingga masyarakat kalau kemudian menemui hal-hal yang menurut mereka ini menjadi potensi-potensi pungli, mereka bisa lapor. Masalah hak anggota, ini masih ada. Hak anggota dipotong, hak anggota serahkan pada anggota. Ini juga yang harus rekan-rekan lakukan, khususnya di jajaran lalu lintas. 2 bulan atau 3 bulan ke depan, laksanakan saja operasi simpati. Jadi penegakan hukum cukup melakukan melalui etle atau etle mobile. Lakukan langkah-langkah edukasi, kalau ada yang melanggar, tegur, perbaiki, arahkan, dan kemudian setelah itu dilepas. Kecuali memang hal-hal yang memang sifatnya laka lantas dan sebagaimana yang rekan-rekan harus lakukan penegakan hukum, silakan. Tapi terhadap pelanggaran-pelanggaran sebaiknya berikan edukasi. Dan pada saat memberikan edukasi, memberikan pelayanan kepada mereka, kalau kemudian direspon dengan baik, saya kira ini adalah momen dan kesempatan rekan-rekan untuk melakukan hal tersebut. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membuat indeks kepuasan masyarakat. Kalau perlu, di setiap pelayanan ada survei kepuasan pelanggan. Jadi bagaimana membuat masyarakat yang menerima pelayanan kepolisian itu kita buat seolah-olah kalau toko, bank, bagaimana supaya pelanggan itu datang dan tertarik kembali. Tolong ini dibuat yang baik, maksimalkan. Dalam relasi timbal balik, posisi masyarakat sipil tidak ditentukan oleh kepentingan penguasa. Artinya, gerakan masyarakat sipil atau civil society movement itu tak berada dalam kendali politik penguasa yang mengakibatkan adanya pembungkaman. Namun, relasi timbal balik didasarkan pada kemampuan dan sikap politik untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan kritik. Pada titik inilah sebenarnya gerakan masyarakat sipil memberi dorongan dan rangsangan bagi bekerjanya demokrasi lokal.
Ada alasan kuat mengapa gerakan masyarakat sipil di level lokal lebih solid pasca pilkada ketimbang di level nasional pasca pemilu. Pertama, kebijakan substansial. Kebijakan ini berkaitan secara langsung dengan hidup sehari-hari masyarakat lokal, seperti akses pada kesejahteraan ekonomi, infrastruktur publik, dan kebijakan lain yang secara langsung mempengaruhi kondisi hidup masyarakat lokal.